Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa, beribadah, dan bisa membantu orang tua kita. Hari ini saya ada di dapur. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Kalian lihat di sini ada merebus air. Nampak ada panas yang diserap oleh air, kemudian ada air yang mendidih dan air yang menguap. Bagaimana sih perpindahan kalor yang terjadi? Kalor adalah panas ya. Oke, di sini ada perpindahan kalor yang disebut konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Ini kita lihat beberapa kakak ini sedang memasak bersama. Tentu nanti mereka akan melibatkan proses kalor, sehingga harus berhati-hati saat mengerjakannya ya. Kira-kira proses apa namanya ya perpindahan kalornya? Mari kita lihat gambar berikut. Di sini ada beaker gelas berisi air, kemudian dipanaskan. Setelah beberapa waktu, nampak gelembung-gelembung air yang naik dari bawah ke atas. Ini menunjukkan adanya pergerakan air yang panas menuju air yang dingin. Ini sendok ini nampak putus karena terjadi pembiasan ya. Nah, dari kejadian ini sebenarnya ada beberapa proses yang kita lihat. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Baik, untuk menentukan mana konduksi, konveksi, dan radiasi, mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Nah, konduksi adalah proses perpindahan panas seperti ini. Ketika ada panas melalui penghantar, maka panas itu akan melalui penghantar, tetapi tidak disertai oleh perpindahan penghantarnya. Jadi penghantarnya ya hanya dilalui oleh panas saja. Jadi panasnya akan berpindah dari bagian ujung ke ujung yang lain. Panasnya saja yang pindah, penghantarnya tidak pindah. Sehingga nanti setelah beberapa waktu tentu orang yang memegang besi ini akan merasa panas. Nah, bisa juga dicontohkan seperti ini. Nah, ketika tungku dipanaskan seperti ini, lama-kelamaan akan terjadi perpindahan panas melalui tungku yang bersifat menghantarkan panas ini. Makanya ini saat memegangnya harus menggunakan cempal sebagai isolator atau penahan panas. Nah, bahan yang menjadi penghantar untuk panas itu disebut konduktor. Nah, untuk menghambat panas namanya adalah isolator. Ini ada percobaan sederhana. Apabila lilin ditempelkan pada besi atau logam yang sedang dipanaskan, maka nanti akan terjadi sesuatu untuk membuktikan memang terjadi panas atau tidak. Nah, lama-lama lilinnya akan meleleh dan terjatuh. Oke, apakah kalian bisa menyimpulkan apa itu konduksi? Ya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa diikuti perpindahan zat. Jadi panasnya saja yang pindah melalui penghantar atau konduktor. Nah, sekarang kita akan melihat yang konveksi. Kita lihat di sini, perpindahan panasnya diikuti oleh perpindahan air. Jadi air yang membawa panas itu ikut pindah ke atas, kemudian turun lagi, berputar siklus begitu ya. Jadi panasnya dibawa oleh air, airnya akan mengalir dari atas ke bawah berputar begitu. Contoh yang lain adalah ini. Nah, ini ada suatu larutan kemudian diberi pewarna. Ketika diberi panas dari bagian bawah, maka panas itu akan dibawa menuju ke atas dan merata. Nah, ini adalah proses konveksi juga. Jadi panasnya ikut berpindah bersama zatnya, begitu. Berbeda dengan yang konduksi tadi. Jadi definisi konveksi adalah perpindahan panas diikuti perpindahan zat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, konveksi adalah proses angin darat dan angin laut. Kita lihat di sini, angin laut itu mengalir dari laut ke darat pada siang hari. Sedangkan angin darat, semilir anginnya itu dari darat menuju ke laut. Mengapa demikian? Ini terjadi perpindahan
karena perbedaan suhu. Kita lihat dari dingin menuju ke panas. Begitu juga saat angin darat, dari dingin menuju ke panas. Mengapa sih yang saat siang hari itu di darat lebih panas? Karena darat akan menyerap panas lebih cepat daripada di perairan. Nah, sedangkan saat malam hari, daratan itu akan lebih cepat mendingin dibandingkan di lautan, sehingga pola alirannya menjadi seperti itu. Kita lihat ya. Selanjutnya kita membahas tentang radiasi. Salah satu contoh radiasi adalah kegiatan api unggun ini. Kita lihat di sini, nampak ada pancaran energi yang diterima oleh anak-anak di sekitar api unggun ini. Contoh radiasi yang lain adalah saat kita menggunakan handphone, itu juga ada radiasi yang menuju ke mata kita, bahkan ke otak kita. Begitu juga saat menggunakan laptop atau komputer. Jadi apa itu radiasi? Radiasi merupakan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik, atau cahaya dalam bentuk foton dari sumber radiasi. Jadi sumber radiasinya ini ya, api unggun, handphone, laptop. Contoh radiasi yang lain adalah berikut. Radiasi sinar matahari melalui ruang hampa menuju ke bumi. Jadi meskipun melalui ruang hampa, radiasi pun bisa terjadi. Nah, kalau di sini kita lihat, panas dari sinar matahari itu sebagian diserap bumi, sebagian lagi dipantulkan keluar angkasa. Nah, ini ya gambaran yang lain. Jadi panas dari matahari itu, radiasi mataharinya akan diserap oleh atmosfer bumi, sebagian lagi dipantulkan ke angkasa. Nah, ketika di udara banyak gas karbon dioksida, maka pemantulan keluar angkasanya itu banyak yang terjadi kegagalan sehingga bumi menjadi lebih panas. Kita akan bahasnya lebih lanjut pada topik tersendiri nanti ya. Oke, kita melihat dari 3 kejadian ini. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi radiasi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari alirannya, aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hantaran. Ini adalah pancaran. Baik. Bisa dipahami ya? Sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu untuk mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut video yang Ibu buat. Sehingga kalian bisa belajar secara mandiri. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.